Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di episode belajar dari rumah. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu dari bab getaran, gelombang, dan bunyi. Dan untuk kali ini yang kita bahas adalah gelombang. Mudah-mudahan situasi ini pulih kembali normal, COVID-19 bisa teratasi dengan baik, sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah secara normal. Baik, kita perhatikan video berikut ini. Di sini menunjukkan adanya permukaan air laut, atau yang sering kita kenal dengan gelombang air laut atau ombak air laut. Dan kalau kita perhatikan dari permukaan air laut ini, seakan-akan dia bergerak maju, padahal sejatinya gerakannya hanya naik turun. Ini dibuktikan bahwa air laut ini gerakannya tidak akan melebihi dari batas pantai yang ada, kecuali dorong oleh daya yang besar seperti kejadian tsunami dan sebagainya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi video berikutnya, yaitu tentang Slinky. Nah, di sini kita perhatikan jelas bahwa ketika Slinky ini digetarkan, seakan-akan Slinky ini bergerak, tapi ternyatanya Slinky ini tidak berpindah, tapi yang bergerak adalah getaran tadi atau usikan tadi lewat Slinky sebagai mediumnya atau sebagai medianya, dan gerakan getaran tadi ini kita sebut dengan gelombang. Untuk lebih jelasnya, ayo kita diskusikan tentang gelombang dengan baik. Ya, ini kita perhatikan tentang gambar ombak atau gelombang laut. Bisa kita ibaratkan seperti halnya kalau kita punya gelas yang diisi dengan air yang tenang dalam gelas itu, kemudian tiba-tiba kita celupkan jari tangan kita ke dalamnya, akan timbul riakan-riakan air yang dari tengah menuju ke pinggir, tapi air tadi tidak sampai melewati gelas. Artinya apa? Air itu yang sebagai media, sebagai medium, sebagai perantara untuk menunjukkan adanya usikan atau getaran yang kita berikan pada permukaan air tadi. Bentuk ria-ria ini yang disebut dengan gelombang. Oke. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa gelombang itu adalah usikan atau getaran yang merambat. Nah, ini kita perhatikan pada tali ya. Pada tali kita punya medium tali atau perantara tali. Kemudian tali itu kita ikatkan pada suatu tiang ujungnya, dan ujung yang lain kita getarkan. Maka akan terjadi rambatan getaran pada tali itu yang bentuknya naik turun. Nah, bentuk naik turun ini yang kita namakan bahwa getarannya itu naik dan turun atau ke atas ke bawah. Kemudian gerakannya yang menuju ke tiang itu yang kita namakan sebagai arah rambat. Sehingga gelombang yang terjadi pada tali bisa kita katakan bahwa arah getarannya, itu tidak lurus dengan arah rambatannya. Nah, gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatannya, itu yang kita namakan sebagai
gelombang transversal. Oke. Dari sini berikutnya kita lihat gelombang pada selinki. Nah, selinki itu ketika kita usik, kita getarkan, kita dorong, maka akan terjadi bentukan-bentukan rapatan dan regangan. Rapatan regangan ini adalah bentuk getaran yang merambat. Kalau pada tali tadi getarannya ke atas ke bawah, sedangkan pada selinki getarannya itu searah dengan arah rambatannya, sehingga berbentuk rapatan dan regangan. Gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatannya itu kita namakan sebagai gelombang longitudinal. Nah, ini ada perbedaan antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Kita perhatikan kalau gelombang transversal itu terbentuknya bukit gelombang dan lembah gelombang atau dasar gelombang, sedangkan pada gelombang longitudinal terbentuknya rapatan dan regangan. Satu gelombang transversal itu sama dengan satu puncak gelombang atau satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang atau satu dasar gelombang. Itu yang dikatakan dengan satu gelombang transversal. Sedangkan satu gelombang longitudinal itu bisa berupa dua rapatan dan satu regangan, atau sebaliknya dua regangan dan satu rapatan. Itu tentang satu gelombang transversal ataupun satu gelombang longitudinal. Jadi kesimpulannya, pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal ada beberapa perbedaan. Kalau gelombang transversal, yaitu arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, dan terbentuknya puncak gelombang dan lembah gelombang atau dasar gelombang. Contohnya yang terjadi pada gelombang pada air, gelombang pada tali. Sedangkan gelombang longitudinal itu arah getarnya searah dengan arah rambatannya, sehingga terbentuknya rapatan dan regangan. Jadi contohnya sudah pada selinki dan juga pada gelombang bunyi. Gelombang bunyi salah satu contoh gelombang longitudinal. Nah, waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu gelombang itu kita sebut dengan periode. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang atau terjadinya satu gelombang itu kita namakan sebagai periode, atau kita simbolkan dengan T besar seperti pada getaran air. Periode disimbolkan dengan T besar dan satuannya adalah sekon, satuan waktu. Sedangkan banyaknya gelombang yang terjadi dalam setiap sekonnya atau setiap satu sekonnya, banyaknya gelombang yang terjadi setiap sekonnya atau setiap satu sekon itu kita namakan sebagai frekuensi gelombang. Seperti halnya kemarin pada getaran, kemarin banyaknya getaran terjadi setiap sekonnya. Kalau ini banyaknya gelombang terjadi pada setiap sekonnya atau setiap waktunya, itu kita namakan sebagai frekuensi gelombang. Dan satu panjang gelombang kalau pada gelombang transversal tadi satu puncak dan satu lembah, atau pada gelombang longitudinal tadi dua rapatan dan satu regangan, itu dinyatakan sebagai lambda, simbol lambda, dan diberi satuan meter. Sehingga cepat rambat gelombang itu bisa kita rumuskan. V cepat rambat sama dengan
lambda panjang gelombang dibagi dengan banyaknya periode. V sama dengan lambda per T. Karena T periode itu berbanding terbalik nilainya terhadap frekuensi, maka bisa juga kita katakan bahwa cepat lambat gelombang itu sama dengan lambda kali. Untuk latihan soal kalian dapat membuka tentang latihan soal gelombang di alamat dd.gg/tugas strip gelombang strip belajar strip dari strip rumah. Demikian episode kali ini tentang gelombang dari bab getaran gelombang ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu tentang ini. Untuk sementara saya akhiri, kita doakan bersama semoga keadaan cepat membaik, kita bisa berkumpul sama guru dan teman-teman kita kembali belajar di sekolah secara normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.